bahasa Indonesia. Oke, I'm sorry. I want to change my language into bahasa. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? There is no. Hadir semua ya. Oke, very good. Nah, anak-anak Melima, apakah sudah mulai untuk belajar? Sudah? Sudah siap ya? Oke. Nah, Melima akan menampilkan satu video. Silakan diamati. Hai semuanya, kali ini kita akan membuat origami bentuk pita. Ini adalah hasil-hasil yang sudah jadi. Yang kita butuhkan adalah kertas origami berbentuk segi 4, artinya juga nanti kita akan butuh gunting. Oke, langkah pertama, kita bisa lipat kertas origami kita menjadi dua bagian ke arah vertikal dan juga horizontal. Kita buka dan lakukan lipatan yang sama pada sisi yang lainnya. Dari sini kita bisa buka lalu balik dan akan kita lakukan lipatan secara diagonal seperti ini. Kita satukan ujung-ujungnya. Selanjutnya kita tekan saja untuk membuat lipatan diagonalnya. Kita buka kembali, lalu lakukan lipatan yang sama pada sisi yang satunya. Seperti ini. Selanjutnya dari sini kita bisa buka, lalu kita akan ambil dari sisi samping, sisi diagonal, kita tekan untuk membentuk bentukan persegi kecil seperti ini. Dari sini kita bisa ambil sedikit saja bagian atas, kita lipat ke bawah ini, lalu kita buka dan kita buka semuanya di sini. Kita pertegas bagian-bagian lipatan kita tadi. Semakin besar dari kotak yang kita buat ini, maka nantinya sisi tengah dari pita kita ini juga akan semakin lebar. Kali ini saya akan buat agak lebih lebar. Selanjutnya dari sini kita bisa lakukan seperti ini. Kita tekan nantinya, kita tekan ke bawah dan kita satukan, pelan-pelan kita satukan. Kita ambil ujung-ujungnya serapi mungkin. Jika sudah rapi, maka kita akan mendapati bentukan seperti ini nantinya. Kita rapikan. Oke. Sampai di sini kita akan melakukan pelipatan ke bagian tengah seperti ini. Kita ambil bagian tengahnya, lalu kita lipat seperti ini nantinya. Lakukan untuk sisi kiri dan juga sisi kanannya. Selanjutnya kita akan balik. Kita balik terlebih dahulu dan lakukan hal yang sama pada sisi kiri dan juga sisi kanannya. Selanjutnya bisa kita buka sekali lagi. Kita akan buka. Kita lihat di sini. Ini adalah sisi bagian atas. Lalu kita balik ke sini. Sudah membentuk kotak. Kita balik ke sini. Lalu kita buka sedikit. Bagian tengah ini akan kita potong sampai menuju ke pangkal dari bagian tengah kita. Kita potong terlebih dahulu. Lakukan hal yang sama untuk keempat sisinya. Kita potong sedikit. Oke, sudah selesai. Maka kita bisa rapikan seperti ini.
Dan dari setiap sisi akan kita buat jembatan. Seperti ini nantinya jembatannya. Menuju ke tengah jembatannya. Lakukan hal yang sama pada sisi yang satunya. Kita lipat menuju ke bagian tengah. Sebisa mungkin. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada sisi yang kiri. Lakukan juga pada sisi bagian bawahnya. Oke, selanjutnya kita akan arahkan ke bawah lagi dan kita akan potong sampai ke pangkal dari pita-pita ini. Jadikan satu antara atas dan bawah dan kita potong sampai ke pangkal yang bagian bawah. Seperti ini. Hal yang perlu kita lakukan selanjutnya, kita bisa lakukan lipatan di bagian tengah seperti ini. Nantinya untuk lipatan kita ini akan menuju ke bentuk garis lurus seperti ini. Lakukan hal yang sama pada sisi bagian kiri. Dari sini, yang untuk bagian tengah ini kita akan lipat sampai pangkal sedikit saja seperti ini. Tidak sampai melebihi garis yang ada di bagian kanan ini. Kita lakukan juga hal yang sama pada sisi bagian kiri. Ingat, jangan sampai melebihi ujung bagian kiri kita. Intinya kita balik dan dari sini kita sudah terjadi. Kita tinggal melakukan lipatan dari sisi kanan dan juga kiri menuju tengah seperti ini. Kita juga akan masukkan dari sisi bagian kiri menuju ke tengah semuanya seperti ini. Langkah terakhir, kita akan potong bagian pita-pita sisi kanan dan juga kiri. Jika kita ingin bentukan seperti ini, maka bisa kita biarkan saja, ataupun juga kita ingin rapi. Jika ingin lebih rapi, maka kita bisa potong. Seperti ini. Lakukan hal yang sama, potong bagian sisi satunya lagi. Oke. Baik, dari sini kita sudah jadi. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe untuk dapat update dari Kreatifo selanjutnya. Oke? Ya. Tadi anak Mualimah sudah melihat sebuah video tayangan tentang cara membuat pita, ya. Sebelum Mualimah lanjutkan, Mualimah mau tanya, sebelumnya materi kita tentang apa? Tentang? Pelajaran kita sebelumnya tentang? Teks narasi. Apa itu teks narasi? Teks narasi adalah teks yang bertujuan menceritakan kejadian atau peristiwa yang tidak benar dari kejadian atau fiksi. Iya. Nah, teks narasi, teks yang menceritakan tentang suatu kejadian yang bersifat fiksi atau non fiksi? Fiksi. Fiksi. Fiksi itu apa? Kejadian yang tidak benar. Kejadian yang tidak sebenarnya. Oke, struktur teks narasi apa aja? Yang pertama, Orientasi. orientasi, kemudian Komplikasi. komplikasi, kemudian evaluasi, resolusi, dan terakhir pengadaan. Nah, sebelumnya kita udah belajar tentang teks narasi. Kali ini anak-anak kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Dari video yang kalian lihat tadi, ada yang tahu apa itu teks prosedur? Apa itu teks prosedur? Teks prosedur merupakan sebuah bahan tertulis untuk dasar. Apa? Ayo. Apa tadi Dea? Teks prosedur merupakan sebuah bahan tertulis untuk dasar. Bahan tertulis untuk dasar. Yang lain? Apa itu teks prosedur?
Oke ya. Nah, sekarang Mualimah punya video yang berikutnya. Sebelum ke video yang berikutnya, Mualimah akan menyampaikan ya indikator KD pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama anak-anak, ya materi kita kali ini adalah teks prosedur. Nah, anak-anak harus tahu kompetisi dasarnya. Yang pertama yaitu ini 3.5 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu, ya, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian indikator pencapaian yang harus anak-anak Mualimah capai setelah pembelajaran ini yaitu menentukan ciri umum teks prosedur, kemudian menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Nanti akan Mualimah sampaikan. Nah, tujuannya setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menentukan ciri umum teks prosedur dengan tepat. Kemudian, setelah berdiskusi dengan dan membaca buku siswa, peserta didik mampu menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Oke. Ya. Berikutnya Mualimah punya video lagi sebelum kita melanjutkan ke materi inti ya. Oke, video yang pertama disimak dan diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Oke. Oke, kita lihat video berikutnya.
lagi video terakhir, silakan diperhatikan. Oke, ada berapa video yang sudah kita simak barusan? 4. Ya, 4 ya. Itu yang pertama tadi mengenai cara membuat Pita. pita. Yang kedua, Mencuci cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang ketiga, menggunakan alat pemadam api. R-nya apa? Alat pemadam api ringan. Yang terakhir, cara membuat puding coklat. Oke, sekarang silakan diskusikan terlebih dahulu dengan teman sebangkunya mengenai apa yang tadi sudah dilihat. Mualimah cuma kasih waktu 5 menit. Oke, kakak silakan pindah ke sini nak, diskusikan. Oke. Ya, diskusikan ya. Diskusikan tadi video apa yang sudah kalian perhatikan ya. Nanti satu orang membacakan hasil diskusinya. Ya, satu orang membacakan hasil diskusinya. Kita diskusikan, kita simpulkan sama-sama ya. Oke, diskusikan video tadi yang sudah dilihat tentang apa ya. Apa yang sudah kalian lihat tadi, silakan didiskusikan. Yang pertama mengenai
Bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang kedua, bagaimana menggunakan alat pemadam api ringan. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara membuat puding coklat. Sudah dapat hasil diskusinya? Ya, diskusikan tadi apa aja yang sudah dilihat dari video yang pertama, video yang kedua, dan video yang ketiga. Ya, diskusikan. Video 1 tadi tentang apa? Video 2 tentang apa? Video 3 tadi apa yang udah anak-anak mualimah lihat? Dari video 1, video 2, dan video 3, ya. Apa yang sudah dilihat? Ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai, satu orang bisa mewakili menyampaikan hasil diskusinya. Ada yang sudah selesai? Selesai? Oke, finish? Selesai? Siapa yang membacakan hasil diskusinya? Oke, anak-anak mualimah, sudah selesai diskusinya? Sudah, ya baik. Siapa yang akan membacakan hasil diskusinya yang pertama? Iya, Tita, silakan Tita. Yang pertama video tadi ya, cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Dan yang kedua, cara menggunakan APAR or alat pemadam api ringan. And then the last, cara membuat puding. Iya, iya. Tepuk tangan dulu untuk Tita. Nah, yang berikutnya siapa?
Oke, tepuk tangan. Ya, sudah benar ya, sudah benar. Tadi videonya itu mengenai yang pertama apa tadi? Tentang cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Yang kedua, bagaimana cara menggunakan alat pemadam api ringan. Yang ketiga, iya. Dari ketiga video tersebut, ya, berarti teks prosedur itu apa? Ada yang bisa memahami? Apa? Tentang apa? Tentang cara atau langkah-langkah aktivitas tertentu. Oke, perhatikan ke depannya. Nah, jadi ini teks prosedur ya. Ini tadi kompetensi dasarnya sudah Mualimah sampaikan, tujuannya juga. Nah, ini dia pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan, kemudian apa? Untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat. Nah, jadi apa tujuannya? Kita mempelajari teks prosedur. Dalam teks prosedur diuraikan langkah-langkah sehingga kita bisa memahami atau bisa mengikuti apa yang akan kita dengar atau kita lakukan. Misalnya, anak-anak Mualimah tadi pagi ke sekolah, pakai sepatunya ada langkah-langkahnya enggak? Ada. Langkah yang pertama apa? Ambil sepatu. Iya, siapkan sepatu dan kaus kaki. Yang kedua, memakai kaos kaki dulu apa sepatu dulu? Iya, memakai kaos kaki kanan dan kiri. Yang ketiga, memakai sepatu. Kemudian, iya, mengikat tali sepatu. Yang kelima, iya, pergi ya. Setelah sepatunya selesai digunakan, maka anak-anak Mualimah pergi ke sekolah. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips atau tutorial melakukan langkah-langkah tertentu. Nah, di YouTube banyak itu ya, YouTuber dia apa bahasanya sekarang, mengeksekusi, ya kan? YouTuber itu satu pekerjaan yang menjanjikan. Anak umur 5 tahun aja sudah bisa menghasilkan uang dari YouTube-nya. Padahal dia cuma unboxing, ya kan? Bahasa sekarangnya cuma mengunboxing mainan yang udah dibeli mamanya atau papanya atau siapapun yang memberikan dia. Sampai-sampai beribu-ribu followersnya ya. Apa namanya? Dalam YouTube subscriber ya. Menghasilkan uang. Nah, anak-anak Mualimah juga bisa jadi seorang YouTuber. Tadi contohnya orang-orang yang mahir dalam memasak, dia buat videonya, dia buat tutorialnya. Jadi orang-orang yang ingin belajar masak puding atau mungkin apalagi masak rendang, bisa lihat di YouTube sekarang. Semua ada tutorialnya, ada langkah-langkahnya. Atau bahasa lainnya adalah teks prosedur ya. Berikutnya, jadi setelah kita pelajari tadi arti teks prosedur, maka dapat disimpulkan tujuan prosedur adalah tujuannya untuk mempermudah mempermudah kita mengetahui langkah-langkah atau aktivitas tertentu. Oke. Berikutnya, nah ini dia strukturnya. Struktur teks prosedur ada 3, ya. Yang ini struktur teks prosedur melakukan. Melakukan berarti aktivitas ya. Yang pertama ada judul. Ya, yang pertama aja judul. Judul itu adalah gambaran tentang isi dari sebuah teks ya. Yang kedua, tujuan penulisan. Penulisannya apa
Membuat puding. Atau kalau melakukan apa lagi? Cara menggunakan yang barusan? Alat pemadam api ringan atau apar. Yang ketiga baru langkah-langkahnya. Ya, ada langkah-langkah yang kita ikuti. Harus urut agar kita bisa berhasil menggunakan apar. Udah pernah menggunakan apar? Belum. Ya, kita bisa mempelajarinya. Siapa tahu suatu saat dalam keadaan tertentu kita sudah bisa, karena kita udah melihat teks prosedur atau langkah-langkahnya atau tutorialnya. Ya, ada yang mau ditanya untuk struktur isi teks prosedur melakukan sesuatu? Siapa? Ada yang mau bertanya? Ya, dia. Apa manfaat teks prosedur? Oke. Kata dia bertanya ya, apa manfaat dari teks prosedur? Tadi tujuannya apa? Agar Mempermudah. iya, mempermudah. Untuk Iya, mempermudah langkah untuk mengetahui langkah-langkah melakukan atau membuat sesuatu. Jadi manfaatnya apa? Setelah kita membaca atau melihat langkah-langkah dari suatu teks, maka kita akan mengetahui bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu, ya. Oke? Kita lanjutkan. Nah, kalau ini prosedur isi teks membuat sesuatu. Kalau tadi ada berapa prosedurnya? 3, ya kan? Nah, kali ini ada perbedaannya. Kalau tadi melakukan sesuatu kita nggak butuh alat, ya, kita nggak butuh alat dan bahan. Tapi kalau membuat berarti kita membutuhkan alat. Itu perbedaannya, ya. Ada judul, ada tujuan penulisan, ada alat, ada bahan dan langkah-langkah melakukannya. Kalau tadi struktur isi teks prosedur melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu. Nah, tidak ada alat dan bahan. Kalau dia teks prosedur membuat sesuatu, ada alat dan bahan, ya. Ada yang mau ditanya? Tidak ada? Oke. Next, kita lanjutkan. Nah, jenis-jenis teks prosedur berdasarkan isinya. Nah, yang pertama apa? Iya. Dari isinya kita bisa lihat teks prosedur itu yang pertama adalah tentang Cara membuat sesuatu. cara membuat sesuatu. Membuat puding. Apalagi? Membuat slime. Pernah buat slime? Iya, pernah buat slime, ya, khususnya anak-anak mulai yang perempuan. Suka sekali main slime. Sampai saking kesukanya nanti dibeli, habis dibeli dibuat. Ya kan? Ada alat dan bahannya, ya? Ada. Oke. Kemudian apa lagi? Membuat apa lagi? Oh iya, membuat makanan, ya. Oke. Nah, berikutnya setelah tadi tentang cara membuat, kemudian ada cara melakukan. Oke. Apa? Cara melakukan tadi udah kita lihat yang pertama. Itu membuat, melakukan. Mencuci tangan. Kemudian apa lagi? Menggunakan apa? Apa lagi? Iya, menggunakan atau memakai sepatu. Yang terakhir adalah tentang cara menggunakan sesuatu. Oke? Nah, berikutnya. Nah, ini ada jenis teks prosedur berdasarkan kerumitannya. Teks prosedur sederhana, kemudian teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Ya, protokol. Oke. Kalau mau matanya, teks prosedur
Kemudian tinggal iya. Sama juga yang sederhana berikutnya apa? Cara menghidupkan TV. Cara memasak telur mata sapi. Susah? Oke ya. Nah, jadi kalau teks prosedur sederhana berarti dia cara kerjanya sederhana atau simple ya, mudah dilakukan dan diikuti. Berikutnya, teks prosedur kompleks. Nah, kompleks ini banyak peraturannya, banyak tata caranya. Contohnya tadi, yang tadi membuat puding coklat gampang atau mudah? Sulit atau mudah? Sulit ya, karena ada harus pakai takaran, alat dan bahannya, ada langkah-langkahnya ya. Banyak langkah-langkah yang harus diikuti. Apalagi kalau mau masak rendang, ya? Lebih banyak lagi nanti itu. Apa langkah-langkah membuat mobil? Banyak, ya. Itu namanya kompleks ya. Berikutnya teks prosedur protokol. Nah, apa itu teks prosedur protokol? Ada yang tahu? Hah? Iya, urutan atau cara-cara. Contoh ringan dari protokol adalah kita datang ke sekolah ini karena di masa pandemi, maka kita harus mengikuti protokol kesehatan. Protokol kesehatan datang ke sekolah yang pertama menggunakan masker. Yang kedua cuci tangan. Yang ketiga iya, cek suhu tubuh. Kemudian yang keempat iya, membawa hand sanitizer. Kemudian menjaga jarak ya. Banyak ya. Oke, jadi itu tata cara protokol. Next. Apalagi, nah ini yang terakhir. Unsur kebahasaan teks prosedur. Yang pertama kalimat interrogatif. Oke, open your book. Open your book, ada bukunya nak. Oke. Ada dan nampak halaman berapa? Halaman berapa? Halaman berapa? 92. Iya. 92. 92. 92. Sudah? Yang mana? Kalimatnya unsur kebahasaan. Udah? Di halaman 95 terdapat unsur kebahasaan dari teks prosedur. Yang pertama, Teks prosedur kalimat pertanyaan. kalimat pertanyaan, kalimat perintah dan kalimat Berita. Oke, kalimat pertanyaan paham ya? Berarti kalimat yang menanyakan sesuatu. Kemudian kalimat berita berarti kalimat yang menginformasikan sesuatu. Yang ketiga kalimat Hah? Perintah berarti menyuruh. Nah, biasanya kalimat perintah ya, kalau kalimat tanya berarti tanda tanya ya. Kalimat berita kita menginformasikan. Kalimat perintah biasanya menggunakan kata seru. Kemudian menggunakan apa lagi? Partikel kan. Ya, akhiran kan. Ambilkan. Apa lagi? Masukkan. Apa lagi? Masakan. Cucilah ikan dengan bersih. Apa lagi? Bersihkan buah-buahan sebelum membuat apa? Kalau buah-buahan salad buah atau sop buah ya.
apa-apa aja. Nah, kemudian diurutkanlah. Mana dia kata gantinya di situ? Kita. Iya, kita. Aku hari ini diberikan sama aku, ya kan? Kemudian apa lagi? Mama. Guys itu sebenarnya apa? Semuanya. Guys, kawan-kawan. Hai kalian semua. Ya, itu bahasa kerennya ya, guys. Oke. Nah, berikutnya jadi itu kata ganti ya. Penggunaan verba. Apa itu verba? Kata Kerja. kata kerja. Apa aja kata kerja? Bisa kasih contohnya? Dengan. Hah? Cara. Kata kerja. Kata kerja. Minum. Minum kata kerja. Makan. Makan kata kerja. Duduk. Menyapu. Duduk. Nah, kalau misalnya di teks prosedur tadi ada membuat puding. Apa aja kata kerjanya di situ? Masukkan, panaskan, aduk, kecilkan, lelehkan, tambahkan kata kerja, ya, oke? Berarti kata kerja itu apa? Kata yang melakukan sesuatu. Berikutnya, penggunaan konjungsi. Apa itu konjungsi? Apa itu konjungsi? Kata. Oke, kata sambung yang anak-anak mau lima paham nih, yang sering ketahui, sering didengar. Kemudian, lalu, setelah itu, hah? Sebelum dan ya, oke. Nah, berikutnya kata kerja pasif. Apa di situ kata kerja pasif? Kata kerja yang berawalan di. Apa contohnya? Digunakan. Hah? Dipukul, dimasukkan, diaduk, apa lagi? Ditutup, dipanaskan, dilelehkan. Ya, oke, banyak ya. Oke, terakhir penggunaan kata kerja menunjukkan ukuran. Misalnya tadi masak puding, ada ukurannya nggak? Ada. Misalnya 500 gram susu, 500 gram gula, 1 sendok makan tepung beras, ya kan? 1 sendok teh. Oke ya. Jadi ada ukurannya. Ada ukurannya. Paham ya yang dikatakan ukuran? Oke. Nah, yang terakhir nih ada ciri umum teks prosedur. Yang pertama, bersifat informatif. Apa itu informatif? Informasi, menginformasikan. Kemudian yang kedua, ada langkah-langkah petunjuk apakah dia membuat atau melakukan. Berikutnya dijelaskan secara mendetail. Kenapa harus dijelaskan secara detail? Iya, agar jelas dan mudah dipahami, kemudian diikuti ya. Berikutnya apa? Bersifat logis. Apa itu bersifat logis? Yang umum yang umum diketahui ya, atau sesuai dengan logika. Ada yang mau ditanya? Tidak ada? Oke, Mualimah sudah membagikan LKPD kepada anak-anak. Silakan didiskusikan bersama teman sebangkunya. Mualimah kasih waktu sekitar 5 menit untuk menentukan ya, jenis isi teks prosedur dan ciri umum dari teks prosedur. Oke? Silakan 5 menit untuk menentukan isi teks prosedurnya ya. Ya, di
Karbohidrat pengganti nasi yang cukup populer di Indonesia. Makanan khas Indonesia yang diolah dari kentang itu adalah perkedel kentang. Bahan: 500 gram kentang, 1 butir telur ayam, garam dan lada secukupnya, 2 siung bawang merah haluskan, 1 batang daun bawang iris tipis, 3 sendok makan terigu, minyak goreng secukupnya. Cara membuat: pertama, cuci terlebih dahulu kentang yang sudah disiapkan, kemudian rebus hingga matang, angkat dan kupas kulitnya hingga bersih. Setelah dikupas bersih, haluskan kentang. 2. Selanjutnya sediakan bawang merah, garam dan lada, kemudian haluskan semua. Campurkan semua bumbu pada kentang yang sudah dihaluskan. Aduk hingga bumbu tercampur rata pada kentang. Sementara itu, kocok telur dan masukkan ke dalam kentang yang telah dihaluskan. Agar perkedel kentang yang kita buat lebih renyah, berikan terigu dan aduk hingga merata. Panaskan minyak dalam wajan dan bentuk adonan sesuai selera. Goreng perkedel dengan api kecil. Masak hingga warnanya berubah kecoklatan. Angkat dan tiriskan perkedel, siap disajikan. Oke, hasil diskusinya? Bersifat Baca. informatif karena memberitahukan cara membuat perkedel kentang. Berisikan langkah-langkah membuat perkedel kentang. Langkah-langkah berkelanjutan dengan penjelasan. Dijelaskan dengan secara mendetail. Bersifat logis. Oke. Ada yang lain? Iya. Dea. Misalnya? Kea. Ciri umum teks prosedur cara membuat perkedel kentang. 1. Bersifat informatif karena memberitahukan cara membuat perkedel kentang. 2. Berisikan langkah-langkah karena adanya langkah-langkah membuat perkedel kentang. 3. Langkah berkelanjutan dengan penjelasan. Di dalam teks tersebut ada penjelasan untuk membuat perkedel kentang. 4. Dijelaskan secara detail. Teks tersebut akan diberitahui secara jelas dan mudah dipahami. Nomor 5. Bersifat logis yang terdapat dari logika manusia. Oke. Nah, itu tadi hasil diskusi dari Kea. Teks diskusi yang satu lagi mengenai cara. Iya, silakan. Ciri umum teks prosedur. First is informatif karena memberitahukan cara membuat bakwan sayur. 2. Berisikan langkah-langkah membuat bakwan sayur. 3. Langkah berkelanjutan dengan penjelasan. Di dalam teks diuraikan penjelasan cara membuat bakwan sayur. Dijelaskan secara detail untuk menjelaskan langkah-langkah membuat bakwan sayur. And the last, bersifat logis, dapat diterima akal sehat. Oke. Ya, itu tadi hasil diskusinya. Setelah ini anak-anak kumpulkan ya, sudah dibuat nama tadi teksnya. Oke. Ya, setelah ini kita kumpulkan. Nah, berhubung waktunya sudah selesai, kita akan bersama-sama menyimpulkan apa tadi yang sudah kita dapat dari teks prosedur. Ya. Yang pertama tadi apa saja? Teks prosedur itu apa? Pengertian teks prosedur itu apa? Teks yang berisi menjelaskan langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Nah, kemudian ciri-cirinya.
Astagfirullahaladzim. Oke. Nah, sekarang kita akan membedakan ya, karena kita udah belajar teks prosedur, sebelumnya kita udah belajar teks narasi dan juga teks deskripsi di bab 1. Anak-anak Walimah sudah bisa membedakan ketiga jenis teks ini? Sudah? Teks deskripsi apa? Teks yang menggambarkan objek secara rinci. Teks narasi. Teks yang menceritakan satu kejadian yang tidak benar-benar terjadi, ya, tidak logika. Yang ketiga, teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Iya, melakukan aktivitas tertentu. Di dalamnya terdapat langkah-langkah. Sudah bisa membedakan ketiga teks ini? Sudah ya? Oke. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan masih membahas tentang teks, yaitu teks laporan hasil observasi di pertemuan berikutnya. Baiklah anak-anak, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Silakan Alif dipimpin doanya. Please get your